Kapan sih Pak waktu yang tepat untuk kita bisa melakukan tax planning itu? Momen yang tepat adalah bahkan sebelum perusahaan itu didirikan. Tergantung ya, kalau misalnya pendiri usahanya itu dengan rela membayar sejumlah pajak dengan nominal yang cukup besar, tax planning tidak dilarang. Ya, tax planning sangat-sangat boleh untuk dilakukan. Tetapi ingat, Welcome to Texam Talks by Texamco with your host, Rovalin John. Halo kawan Sam, kembali lagi di podcast Texam.co-talks. Kali ini masih bersama saya Mutiara dan juga Pak Torang. hai kawan-kawan Sam. Baik Pak Torang, kali ini kita akan bincang santai mengenai tax planning. Ya. Nah, sebenarnya apa itu tax planning sih Pak? Iya, jadi tax planning ini adalah cara yang ditempuh oleh wajib pajak secara legal tentunya untuk mengurangi atau meminimalisir besarnya PPh yang terutang. Ya, seperti itu. Jadi tentunya secara legal artinya apa Pak? Artinya harus memperhatikan ketentuan yang berlaku. Seperti itu. Jadi bisa dicatat ya kawan Sam bahwa tax planning itu legal sepanjang masih melaksanakan peraturan yang berlaku. Seperti itu ya Pak. Betul. Kapan sih Pak waktu yang tepat untuk kita bisa melakukan tax planning itu? Ya, kapan momen yang tepat untuk membuat suatu tax planning. Ya, jadi momen yang tepat adalah bahkan sebelum perusahaan itu didirikan. Seperti itu. Kenapa Pak? Karena pada saat perusahaan itu didirikan dan tentunya kita tidak bisa menghalangi transaksi yang dilakukan oleh perusahaan tersebut, begitu ya. Sebelum transaksi itu datang, kita sudah tahu ya besarnya pajak yang terutang itu berapa. Kalau misalnya kita hendak meminimalisir dengan cara apa, kita sudah pikirkan sebelumnya. Seperti itu. Jadi jauh sebelum perusahaan itu didirikan, karena kita sudah tentunya memiliki gambaran ataupun bayangan kegiatan usaha yang didirikan itu bergerak di bidang apa nantinya. Seperti itu. Jadi sepenting itu ya Pak, untuk tax planning itu malah jauh sebelum perusahaan itu didirikan. Betul, itu ya, betul. Pak. Nah, jadi dari situ kita bisa tahu gitu ya, untuk usaha kita itu bergerak dalam bidang apa, Ya. kemudian aspek perpajakannya itu di mana gitu Betul, ya Pak. betul. Baik. Nah, mungkin strategi untuk tax planning ini gitu ya Pak. Iya. Nah, sebenarnya untuk orang pribadi itu juga bisa nggak sih Pak? Bisa, ya. Jadi untuk orang pribadi juga bisa, ya. Pertama, bagi orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas kah, ya kan? Apakah mereka melakukan pembukuan atau memakai norma? Seperti itu. Kemudian, kalau memang memakai norma, jangan lupa ajukan pemberitahuan penggunaan normanya paling lambat akhir bulan Maret, seperti itu. Ya, itu salah satunya misalkan seperti itu. Dan nanti misalkan kalau sudah mengajukan ya penggunaan norma tadi, dilihat ya di dalam Per 17-nya berapa persentase normanya, seperti itu. Ya, jadi di situ nanti sampai kepada kita tahu berapa ya dengan perkiraan omset selama 1 tahun PPh yang terutang itu berapa. Seperti itu. Baik. Nah, Pak, kalau saya dengar nih Pak, katanya Ya. nih penggabungan NPWP istri dengan suami itu juga bisa jadi salah satu strategi untuk tax planning bagi OP gitu Pak. Nah, ini gimana nih Pak? Iya, jadi hal itu dapat dilakukan sebagai salah satu bentuk tax planning. Dalam arti apa sih Pak? Dalam arti menghemat ya pelaporan perpajakannya, pelaporan SPT-nya. Kenapa Pak? Karena ketika NPWP suami dan istri itu digabungkan, maka cukup suami saja yang melakukan pelaporan SPT. Sehingga ya cost untuk melakukan pelaporan tentunya jauh lebih bisa diminimalisir begitu ya, karena cukup suaminya saja yang melakukan pelaporan, seperti itu. Ya, jadi itu bisa ditempuh juga ya. Tetapi memang ada beberapa konsekuensi kalau memang istrinya sudah memiliki NPWP sebelumnya, seperti itu. Baik Pak, jadi si istri ini yang sebelumnya memiliki NPWP kemudian memilih untuk menggabungkan NPWP dengan suami gitu ya Pak. Ini kan akan menjadi perdebatan gitu ya Pak. Karena NPWP istri sebelumnya itu kan masih aktif ya Pak. Betul. Nah, untuk bisa menggabungkan itu perlu untuk menonaktifkan gitu ya Pak, atau menghapus NPWP si istri gitu ya Pak. Nah, itu bagaimana Pak? Apakah ada ketentuan lain lagi yang diatur Pak? Iya, jadi ketentuan mengatakan ya dalam petunjuk pengisian SPT tahunan orang pribadi bahwa memang kalau kita hendak menyatukan kewajiban perpajakan suami dan istri yang cukup diwakili oleh suami saja, konsekuensinya NPWP istri yang sebelumnya ada itu harus diajukan permohonan penghapusan. Tentunya permohonan penghapusan ini adalah
salah satu bentuk tujuan lain pemeriksaan dilakukan, sehingga harus dilakukan yang namanya pemeriksaan seperti itu. Jadi harus ready ya juga untuk diperiksa. Kalau memang Pak, ya udah kita nggak mau menghapuskan NPWP istri, maka pelaporannya juga harus dilakukan secara terpisah atau masing-masing seperti itu. Baik Pak, jadi untuk penghapusan NPWP ini pastinya melalui skema pemeriksaan terlebih dahulu ya Pak? Betul. Baik, jadi sepanjang nanti ketika ingin mengajukan penghapusan NPWP, pastinya juga BP sudah ready gitu ya Pak terkait dengan dokumen-dokumen yang nanti akan diperiksa gitu. Sepanjang aman gitu, pastinya nggak masalah gitu ya Pak. Seharusnya tidak masalah. Seharusnya jadi nggak masalah gitu ya. Jadi kawan Sam juga perlu perhatikan nih terkait dengan kriteria atau mungkin syarat-syarat gitu ya untuk nanti ingin menghapus NPWP gitu. Nah itu bisa diperhatikan gitu ya Pak. Nah selanjutnya nih Pak, untuk wajib pajak badan. Nah ini menarik nih Pak, untuk tax planningnya ini bisa seperti apa sih Pak? Iya, jadi seperti yang tadi saya katakan, ya terlebih bagi wajib pajak badan, kita tidak bisa berpikir lebih banyak, ya memiliki waktu yang lebih banyak ketika transaksi itu sudah di depan mata. Ya, dalam artian berarti kan badan usahanya sudah didirikan, begitu ya. Artinya apa Pak? Artinya ambil waktu sejenak untuk sebelum mendirikan badan usaha, oh iya, potensi bisnisnya kita sudah bisa tahu, ya gitu ya. Transaksi yang terjadi itu kira-kira objek pajaknya apa saja. Mulai dari objek withholding tax-nya, ataupun ya terkait dengan ketentuan self assessment-nya lewat penyampaian SPT tahunannya. Seperti itu. Ya, itu yang kita harus, jadi paling tidak para wajib pajak itu harus bisa mengenali transaksi yang akan terjadi itu apa saja. Gitu ya. Jenis transaksinya, penjualankah, pembeliankah, atau transaksi sewa menyewakah, misalkan, atau transaksi pemanfaatan jasakah. Nah, itu yang harus, ya, kalau lebih bagus lagi, perkiraan nominal dari transaksi itu bisa dituangkan ya, sehingga bisa diketahui berapa besar PPh ya, baik itu PPh dari SPT tahunan maupun PPh dari SPT withholdingnya itu, oh iya ternyata jumlah PPh yang saya bayar sekian nominalnya dari sejumlah transaksi dengan nominal tertentu ya, yang bisa diperkirakan oleh wajib pajak seperti itu. Baik Pak, jadi penting banget ya untuk kawan Sam di rumah yang punya badan gitu ya Pak, untuk bisa sebelum mendirikan ya, untuk bisa kenali dulu gitu ya Pak. Betul. Terkait dengan kegiatan usahanya dan aspek-aspek perpajakannya itu akan mencakup di mana gitu ya Pak. Betul. Nah Pak, untuk badan itu apakah tax planning harus yang berbentuk badan yang besar, yang punya omset yang banyak gitu ya Pak, atau badan yang kecil gitu Pak, mungkin katakanlah UMKM atau mungkin badan yang memiliki omset yang lebih kecil gitu Pak, itu apakah juga perlu untuk melakukan tax planning? Ya, jadi kalau saya boleh menjawab, tanpa memandang besarnya omset, tax planning itu sudah berlaku. Ya, tergantung ya, kalau misalnya pendiri usahanya itu dengan rela membayar sejumlah pajak dengan nominal yang cukup besar, ya kembali kan gitu ya, kembali ke wajib pajaknya. Tetapi kalau misalkan wajib pajak itu dapat memperhitungkan, dapat menghemat, ya bukan berarti tidak mau membayar secara agresif begitu ya, dia melakukan penghindaran pajak, itu namanya bukan tax planning tentunya gitu ya. Kenapa tidak kita bisa bayar dengan pajak yang lebih lebih terjangkau gitulah ya, lebih terjangkau, lebih dapat diusahakan begitu kan ya, tanpa ada tendensi untuk menghindar melakukan pembayaran atau melakukan penyetoran PPh yang terutang atau PPN yang terutang seperti itu. Jadi kembali lagi saya katakan bahwa tanpa memandangnya omset ya, tax planning tentunya sangat-sangat applicable untuk dilakukan seperti itu. Baik Pak, jadi tanpa memandang mau besar atau kecil ya Pak skala usahanya seperti itu ya Pak, itu tetap harus diperhatikan ya buat tax planning ini gitu ya Pak. Betul. Nah Pak, mungkin kawan Sam di rumah masih bingung gitu ya terkait dengan tax planning ini gitu ya Pak. Nah sebenarnya pendampingan dengan konsultan itu penting juga nggak sih Pak untuk tax planning? Ya tentunya sangat-sangat penting ya, karena dengan pengetahuan dan keahlian yang dimiliki oleh seorang konsultan tentunya dapat menjadi partner bagi wajib pajak untuk mengkonsultasikan ya berapa besarnya PPh yang terutang, berapa besar kewajiban PPh withholding yang terutang. Jadi ya tentunya membantu wajib pajak untuk meminimalisir resiko yang ada seperti itu, dan tentunya tanpa mengurangi kewajiban-kewajiban penyetoran pajak yang terutang dalam transaksi yang terjadi seperti itu.
Baik Pak, jadi buat kawan Sam di rumah nih yang mungkin masih bingung terkait dengan tax planning dan mungkin ada sengketa gitu ya, kawan Sam bisa langsung aja hubungi admin Sam yang ada di bio Instagram gitu ya. Nanti bisa langsung dibantu nih dengan admin Sam terkait dengan pendampingan agar kawan Sam di rumah nih nggak bingung-bingung lagi nih. Jadi bisa langsung dibantu dengan taxsam.co seperti itu. Oke, baik Pak. Nah, mungkin terakhir nih Pak terkait dengan tax planning, apa ada yang ingin disampaikan untuk kawan Sam di rumah? Tax planning tidak dilarang. Ya, tax planning sangat-sangat boleh untuk dilakukan. Tetapi ingat ya, dasar dari wajib pajak adalah dalam pasal 28 bahwa tetap tentunya memang kan tidak terlepas dari pembukuan. Ya, artinya apa Pak? Tax planning harus dilakukan dengan itikat baik. Ya, mencerminkan keadaan usaha yang sebenarnya. Ya, kalau memang ada celah yang dapat dimanfaatkan, silahkan. Seperti itu. Ya, tetapi ingat, kalau tax planning dilakukan terlalu agresif, ya, memang walaupun terlalu agresif ini harus didefinisikan lebih lanjut lagi, begitu ya Mbak ya. Artinya apa Pak? Jangan sampai ada tendensi untuk melakukan penghindaran. Seperti itu. Itu yang perlu dijaga, ya, tax planning yang, ya, kalau boleh dikatakan dalam hal yang sewajarnya, begitu ya, sehingga ya tetap ada kontribusi yang dibayarkan oleh wajib pajak ke kas negara, seperti itu. Baik, terima kasih Pak untuk closing statement untuk podcast episode kali ini yang kita membahas mengenai tax planning. Nah, harapannya bisa menambah insight baru untuk kawan Sam di rumah, dan jangan lupa untuk kawan Sam bisa update terus terkait dengan peraturan perpajakan dengan mengikuti sosial media taxsam.co di Instagram yaitu taxsam_co, dan jangan lupa untuk nonton video-video atau podcast sebelumnya di taxsam.co Talks di YouTube kita. Dan jangan lupa untuk update terus terkait dengan peraturan perpajakan. Terima kasih dan sampai jumpa. Sampai jumpa.